Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika, masih bersama Mas Sulis di sini. Kita kali ini di partai yang kelima ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk persiapan ASPD. Di partai sebelumnya kita sudah sampai pada soal nomor 30 ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk soal nomor 31. Untuk soal nomor 31 kita perhatikan gambar ya, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Jadi ABC ini kongruen dengan segitiga PQR. Kita ingat bahwa untuk kongruen itu syaratnya yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar atau sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, itu yang segitiga ya. Di kongruen ya. Kongruen itu syaratnya ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Atau yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Jadi kalau memenuhi salah satu dari syarat ini maka ini kongruen. Nah, karena di sini dikatakan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR itu sudah kongruen, maka kita cari mana yang ini ya sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar itu yang mana. Nah, karena ini 80, ini 40, maka karena sudut dalam segitiga itu 180 berarti di sudut A itu 180 dikurangi 80 kurangi 40 berarti 60 ya, 60 derajat. Nah, kemudian di sini sudah ada sisi panjang sisi PQ itu 8. Nah, di sini yang panjangnya 8 itu BC. Nah, sudut yang sama besar atau sisi yang sama panjang itu berada di depan sudut yang sama besar. Berarti kalau BC ini 8, ya, sudut yang menghadap BC ini adalah sudut A yang besarnya 60, maka besar sudut yang sisi yang berada di depan sudut yang 60 besar pada segitiga PQR ini adalah R gitu ya. Jadi di sini 60. Nah, karena ini 60, 80 berarti di sini 40. Nah, jadi segitiga QPR 40 derajat. Nah, ini ternyata benar ya di sini. Oke, berarti ini yang nomor 1 benar, maka jawabannya kalau tidak A ya B. Berarti ini yang nomor 2 itu salah gitu ya. Kemudian QR sama dengan 6 cm. Nah, yang sama dengan 6 cm di segitiga AB itu ABC ini adalah AB di depan sudut 40. Nah, di sini yang sudutnya 40 adalah di P, maka di depannya ini tentunya 6 cm. Jadi QR 6 cm ini betul. Nah, sehingga jawabannya adalah 1 dan 3, maka A ya. Nomor 4 jelas salah itu ya. PR sama dengan QR tambah 2 kan jelas ya. Jadi ini PR itu di depan sudut 80, berarti ini 9 ya, ini 9 karena sama dengan ini 9 cm. Ini berarti PR
padahal GR itu, jadi ini 9, kemudian GR-nya itu 6, ditambah 2, nah ini tidak sama dengan, gitu ya. Berarti ini salah. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah A. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini nomor 32. Ya. Lukisan astronot ditempel pada karton ABCD, ya. Diketahui lukisan dan karton sebangun. Nah, diberikan pernyataan sebagai berikut. Di sini sudah diketahui X-nya, ya. Jadi X ini itu jarak atau jarak antara tepi kiri karton dan tepi kiri lukisan, ya. Tepi kanan lukisan dan tepi kanan kartonnya ini juga X, berarti ini sama-sama X. Kemudian yang atas ini 5 cm, yang bawah juga 5 cm ini, ya, jarak antara tepi bawah karton dan tepi bawah lukisan. Begitu juga yang atasnya. Nah, karena sebangun maka sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Nah, berarti panjang lukisan itu karena panjang kartonnya 42, berarti panjang lukisannya adalah 42 dikurangi 2X. Kemudian lebarnya karena ini 35 BC-nya dikurangi 10, berarti ini 25. Baik, kita akan cari nilai X, gitu ya. Jadi panjang lukisan per panjang karton akan sama dengan lebar lukisan per lebar karton. Baik, panjang lukisannya adalah 42 kurangi 2X, panjang kartonnya 42, kemudian lebar lukisannya 25, lebar kartonnya 35. Baik, untuk mempermudah ini kita sederhanakan saja. Ini kita bagi 5 itu 5 bagi 5 itu 7. Berarti kalau kita kali silang, gitu ya. Jadi 7 kali 42 min 2X sama dengan 5 kali 42. Baik, ini 7 kali 42 dikurangi 14X sama dengan 5 dikali 42. Nah, kemudian di sini min 14X itu sama dengan, ini kita pindah jadi 5 kali 42, ya, dikurangi 7 kali 42. 14X maksudnya, ya. Min 14X ini karena ada 42 di sini, berarti 42-nya kita keluarkan menjadi 5 kurangi 7 kali 42, atau min 14X sama dengan min 2 kali 42. Oke, berarti X-nya X sama dengan min 2 kali 42 per min 14. Ini bisa kita kita pecah, ya, untuk memudahkan. Ini min 2 dikali 42 per min 2 kali 7. Nah, min 2 kali bagi min 2 habis, 42 dibagi 7 itu 6, ya. Jadi X-nya sama dengan 6, ya. Sehingga ketemu ini X-nya sama dengan
6. Betul ya. Luas lukisan astronot. Nah, berarti kalau ini kita ya, luas lukisan astronot. Jadi luasnya kan panjang kali lebar ya, padahal panjangnya tadi berapa nih? 42 min X. Jadi 42 min 2X maksud saya, dikali dengan lebarnya 25. Padahal X-nya 6, berarti 42 kurangi 2 kali 6 dikali 25. Ini 42 kurangi 12, berarti 32 dikali 25. Nah, hasilnya adalah ini 4 kali 8, 4 kali 25 100 kali 8 berarti 800 ya, 800 cm persegi. Nah, ini salah ya. Harusnya kan 800. Tapi sebenarnya kan kalau kita sudah tahu nomor 1 benar kan pasti nomor 2 salah gitu ya. Tapi kita untuk mengecek saja. Yang ketiga, yang ketiga itu ukuran lukisan astronot adalah, nah jelas, ukuran lukisan itu jelas ya. Jadi panjangnya tadi ini panjangnya itu 42 kurangi jadi ini ukurannya ya, ukurannya 32 kali 25 ya. Ini 30 kali 25 berarti salah. Berarti yang betul adalah nomor 4 ya. 4. Jadi kalian nanti di sini luas lukisan atau luas karton yang tidak tertutup itu adalah luas karton dikurangi luas lukisan. Nah, luas karton itu karena ukurannya itu 42 kali 35 ya, 42 kali 35 dikurangi berapa? 32 kali 25 ya. Nah, ini hasilnya kalau dihitung adalah ini 750. Oke, saya kira itu. Kemudian kita lanjutkan nomor 33 ya. 33 itu menaksir tinggi pohon. Di dalam kegiatan ekstra pramuka di sekolah, Gina dan teman-temannya mendapat tugas untuk menaksir tinggi pohon. Gina dan teman-temannya menggambarkan sketsa tinggi pohon seperti pada gambar. Bayangan puncak pohon berimbit dengan bayangan kepala Gina di titik A. Hasil pengukuran jarak AB itu 4 meter. Ya, ini 4 meter. BC 12. Nah, tinggi BE itu ini tingginya tinggi orang itu 1,6. Taksiran tinggi pohon yang paling baik adalah, nah jadi ini T gitu ya, tinggi pohon. Karena segitiga ABE dan segitiga ACD ini sebangun, maka kita akan kita akan cari ini ya, ini perbandingannya ya. Perbandingannya itu kan CD ya, CD dibanding ini anaknya 1,6 akan sama dengan panjang AC ya, atau ini BE ya. Saya tulis BE dulu, BE. Kemudian AC per AB ya, AB. Nah, sehingga
T per 1,6 sama dengan AC-nya itu 16 per 4. Oke, ini sama dengan 4. Berarti T-nya sama dengan 4 dikali 1,6. Ya, 6,4. 6,4 ada di sini ya, 6,4B ya. Ya, saya kira cukup mudah, atau dibalik ya. Jadi AB banding AC sama dengan BE dibanding CD ya, ini sama. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 34. Ersya membeli topi seperti tampak pada gambar. Nah, jika S ini garis pelukis, kemudian R-nya itu jari-jari kerucut, R kecil, R besarnya jari-jari lingkaran luar. Luas permukaan kerucut, luas permukaan topi tersebut adalah ya. Baik. Berarti luas topi itu sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas lingkaran yang besar kurangi luas lingkaran yang kecil ya. Nah, kita ingat luas selimut kerucut itu adalah pi RS. Nah, kemudian ditambah ini pi R kuadrat dikurangi pi R kecil kuadrat. Nah, sehingga kalau kita keluarkan nih ya, itu pi kali R-nya itu, R kecilnya itu 10, S-nya 25, ditambah ini pi, kemudian R besar dikuadratkan, R besarnya itu 20 kuadrat kurangi 10 kuadrat ya. Ini 250 pi, yang ini pi dikali ini 400, ini 100, berarti 300 ya, 300. Atau bisa kita tulis 250 ditambah 300 berarti 550 pi ya. 550 pi, jawabannya adalah D. Baik, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi soal nomor 35 ya, 35. Sita minum kapsul vitamin A yang berbentuk dari tabung dan setengah bola. Pada kedua ujungnya seperti gambar. Volume kapsul A adalah, nah, berarti di sini volume kapsul itu kan sama dengan volume tabung ditambah volume bola, karena ini setengah bola, yang sana juga setengah bola. Karena ini ini R-nya sama dengan 3, kemudian tinggi tabung itu karena R-nya 3, berarti ini sampai sini 3, yang ini ke sana juga 3, berarti diameternya 6 ya, diameternya 6, berarti tinggi tabungnya ya, tinggi tabungnya itu 21 dikurangi 6 berarti 15. Nah, sehingga volume tabung itu pi R kuadrat T. Volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Berarti ini pi R-nya itu 3 kuadrat dikali tingginya 15. Ditambah 4/3 kali pi kali
3 ya, 3 kali 3 kali 3 ya. Nah, di sini 9 kali 15. 9 kali 15 itu berarti 90 tambah 45, 135 pi. Yang ini kita coret ya. 9 kali 4 36 pi. Jadi volumenya ini kita tambahkan 171 pi ya. Jawabannya adalah B, di sini ada ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 36 ya. Nomor 36, perhatikan gambar segitiga ABC. Jika dirotasi dengan sudut putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti berlawanan itu ke sana gitu ya. Dan pusat rotasi 0,0, kemudian dilanjutkan dengan translasi 4 negatif 2, maka koordinat bayangan akhir segitiga tersebut adalah baik. Nah, kita rotasikan titik A. Di sini titik A itu koordinatnya negatif 2,1. Nah, ini dirotasikan ya, rotasinya itu dengan pusat 0,0, sudutnya 90 derajat ya. Karena berlawanan arah jarum jam itu berarti positif. Nah, sehingga nanti akan berada ke sini ya. Ya, ini ke, nah ini titik A aksennya. Titik A aksen ya, karena ini 90 derajat gitu ya. Sehingga koordinatnya menjadi ya A aksen yaitu negatif 1, negatif 2. Kemudian ditranslasikan dengan translasi 4 min 2, maka A double aksennya adalah nah, jadi min 1 ditambah 4 berarti 3, kemudian min 2 ditambah min 2 itu min 4. Nah, kita lihat di sini titik aksen 3, min 4. Nah, dari sini kita lihat yang A double aksennya 3, min 4, yang hanya yang A. Berarti yang B, C, D ini salah ya, karena A-nya ini tidak sesuai ini. Berarti langsung kita bisa memperkirakan bahwa jawabannya adalah A. Tapi kalau mau kita cek juga boleh ya. B koordinatnya 2,2, maka dirotasikan dengan ini sama ya, itu berarti B aksen itu jadi di sana berarti negatif 2,2, artinya ini Y-nya jadi min X ya, X-nya jadi Y gitu ya. Nah, kemudian ditranslasikan dengan 4 min 2, maka B double aksen itu ini min 2 tambah 4 itu 2, kemudian 2 tambah min 2 itu 0, maka 2,0. Nah, ini betul ya. Betul. Nah, pasti yang C juga betul karena kita sudah 2 yang betul, sedangkan yang lainnya itu salah, maka jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 37.
Perhatikan diagram berikut. Operator seluler paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Di sini A, Telkomsel itu 42%, kemudian XL itu yang B ini 20%, C Indosat itu 18%, kemudian D itu Tri itu 14%, ya. Kemudian yang ini Smartfren. Nah, Smartfren belum diketahui berapa begitu ya. Nah, ini ada pernyataan operator seluler XL Axiata lebih diminati dibandingkan Indosat. Nah, kita lihat aja persentasenya. XL itu yang B, Indosat itu yang C, ya, lebih besar. Jadi ini 20%, berarti memang lebih besar. Berarti pengguna XL lebih diminati daripada Indosat, ya, kalau dibandingkan. Berarti nomor 1 betul. Kemudian yang kedua, jika pengguna operator seluler Tri itu 602 juta, ini juta ya, maka pengguna Indosat itu adalah, nah ini berarti kita karena nomor 1 betul, ya, ini berarti ini A atau B. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan nomor 2 salah, gitu ya. Nah, ini karena mungkin angkanya besar dan kita sudah bisa menyimpulkan dari jawaban ini, maka nomor 2 ini pasti salah, tidak perlu dicari, ya. Tapi kalau mau dicari, maka kita cari persentase dari Tri dulu, ya. Ya, karena Trinya sudah ya, Trinya sudah ada, yaitu 14%. Berarti tinggal membandingkan saja, ya, membandingkan. Jadi nomor 2 ini kalau mau misalkan mau dicari itu yang Tri dibanding dibanding Indosat, ya. Indosat itu berapa ini, 602 juta gitu per, apakah benar 740 ya. Ini apa? Ini pertanyaan benar atau tidak? Karena ini kan Trinya itu 14 ya, 14 per 18 ya. 14 per 18 apakah sama dengan 602 per 740? Nah, itu nanti kalau sama berarti betul, kalau tidak sama berarti salah. Nah, tapi karena ini sudah tawan salah gitu ya. Oke. Nah, ini nomor 3 dan 4 nih, kita pilih yang lebih mudah aja, yaitu yang pengguna Smartfren. Nah, Smartfren 8%. Nah, ini kan Smartfren itu ya, Smartfren itu berarti kan 100% dikurangi berapa ini? 42, 20, 18 dan 14. Nah, sehingga ini 100 dikurangi 42, 62, 72, 80, 94. Berarti sama dengan 6%. Di sini 8%, berarti salah. Berarti jawaban yang benar nomor 3. Ya, berarti jawabannya A, ya. Nih. Baik. Oke. Ini saya cas dulu karena baterainya habis. Selanjutnya nomor 38. Oke ya. Perhatikan diagram batang berikut. Ini ada bagian yang hilang karena tersobek gitu ya. Jadi yang Maret dan April ini tersobek. Nah, data di atas merupakan hasil panen cabai rawit hijau milik Pak Dodi. Namun data tersebut tidak lengkap, beberapa informasi karena sobek. Jika rata-rata panen selama 5 bulan itu 37 ya, dan hasil panen pada bulan Maret dan April itu naik 5 kg.
Berarti kalau ini Aprilnya itu sama dengan yang Maret ditambah 5 gitu ya. Gitu. Nah, maka banyak panen pada bulan April adalah berarti yang kita cari Aprilnya. Baik, tentunya kan ini kita mulai dari mencari rata-rata dulu. Jadi rata-rata panennya itu 5 bulan, itu rata-ratanya 37 ya. Nah, ini diperoleh dari Januari itu 35, kemudian Februari itu 25, ditambah Maretnya ya, M, kemudian ditambah April ya, kemudian ditambah Mei-nya itu 30. Nah, kemudian dibagi 5 ya, dibagi 5. Nah, hasilnya ini ya. Baik, kita akan hitung. Jadi kalau kita kalikan ke sana, maaf, ini tidak dibagi ya. Jadi karena ini sudah rata-rata, ini jumlahnya gitu ya. Jadi mohon maaf, ini tidak dibagi gitu ya, langsung ya. Nah, baik, kemudian ini 5 kali 37 sama dengan ini kita jumlahkan itu ini 60 tambah 30 90 ya. 90 ditambah M ditambah AP-nya itu M tambah 5. Jadi 5 kali 37 sama dengan 95 plus 2M. Nah, baik. 5 kali 37 itu 5 kali 7 itu 35. Ini 15 tambah 3 18. Nah, sama dengan 95 ditambah 2M. Oke. Nah, selanjutnya ini 2M atau 185 kurangi 95 sama dengan 2M. Ini dikurangi berarti 90 ya. 90 sama dengan 2M. Maka M-nya ya, M sama dengan 90 bagi 2 yaitu 45. Nah, sehingga bulan April itu sama dengan 45 ditambah 5 sama dengan 50 ya. Jadi banyak panen pada bulan April itu 50 kg. Oke. Ya, jadi ini kan karena rata-ratanya 37 dari 5 bulan, berarti jumlah hasil panen 5 bulan itu 5 kali 37. Nah, jumlah itu terdiri dari ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei begitu. Oke, kita lanjut lagi nomor 39. Daftar sebagian usaha pemain timnas. Daftar sebagian usia pemain timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia itu seperti ini ya, jadi 21, 19, 21 dan seterusnya ini ya. Modus usia pemain itu 21. Kita lihat di sini yang 21 ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang lainnya 19 hanya ada 3. Yang 18 hanya ada 2, 20 ada 1. Berarti betul ya, ini 5 dari 12. Berarti modusnya usianya 21. Ya, betul. Rata-rata usia pemain adalah 21. Nah, ini berarti
Kalau melihat dari jawaban ini, nomor 1 itu betul, berarti nomor 2 di sini, karena ini ada nomor 1 ya, A dan B. Berarti C dan D ada nomor 2, berarti nomor 2 ini salah ya. Tanpa menghitung ini sudah ketahuan salah. Banyak pemain berusia lebih dari rata-rata ada 6 orang. Nah, ini berarti harus dicari rata-ratanya ya. Jadi nanti akan ketahuan yang nomor 2. Tapi bisa juga kita milih yang nomor 4, median. Nah, median usia pemain sama dengan modus pemain. Nah, ini lebih mudah yang mana, nomor 3 dan nomor 4 gitu ya. Oke, kalau kita pilih nomor 4, kita urutkan dulu berarti ya. Jadi ini ada 18-nya ada 2, kemudian 19-nya ada 3 ya, 19, kemudian 20-nya ada 1, 21-nya ada 5 ya, 21, kemudian ya udah nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, padahal ada 12-nya, yang kurang yang mana ini ya. Oke, 22 ini ada 1 ya, 22. Oke, karena ada 12 maka kita pisahkan 6 data ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti di sini ya, ini mediannya sama dengan 20 ditambah 21 dibagi 2, ini sama dengan 20,5. Ini nomor 4. Median usia pemain sama dengan modus pemain. Nah, modusnya 21, mediannya 20,5, berarti ini salah. Berarti jawabannya itu nomor 3 ya. Jadi 1 dan nomor 3 ini yang betul. Berarti jawabannya A. Nah, untuk mencari rata-rata tentunya kalian bisa ya, yaitu dijumlahkan semua kemudian dibagi 12. Itu nanti ketemu ya, temu rata-ratanya berapa, kemudian yang berusia lebih dari rata-rata ya kita cari yang usianya lebih dari rata-rata itu ada berapa orang gitu ya. Oke, saya kira itu. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya tentang peluang ya. Dari 320 peserta jalan sehat dalam rangka HUT sekolah disediakan 48 hadiah untuk door prize. Peluang seorang peserta jalan sehat mendapat door prize ya. Jadi banyaknya door prize, itu ada 48 ya door prize-nya ya. Maka peluangnya itu banyaknya door prize dibagi dengan banyaknya peserta gitu, ya. Oke, kalau kita bagi 8 itu 6, kita bagi 8 itu 40. Kalau kita sederhanakan bagi 2 itu 3, bagi 2 20. Nah, ini kalau kita kalikan 100, kita kalikan agar 20 ini menjadi 100, berarti kalikan 5 gitu ya. Kalikan 5, ini kalikan 5 berarti 15. Maka peluangnya ini sama saja dengan 0,15. 0,15 ya, jadi jawabannya B ya. Oke, seperti itu. Saya kira 40 soal sudah kita bahas ya. 40 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya, untuk menyiapkan ASPD atau mungkin tryout ASPD ini ya. Dan harapannya kalian bisa berhasil memperoleh nilai yang memuaskan gitu ya, maksimal ya. Itu aja, dan saya akhiri, selamat belajar, semua sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.